sempat di PHP-in juara 3, sempat juara 2 di Australia, dan terakhir kita juara 1 di University Teknologi Petronas. Halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya nggak akan ngomongin tentang rekrutmen kerja. Saya cuma nitip nyimpen video tentang achievement yang pernah saya capai sewaktu saya masih kuliah atau jadi mahasiswa. Sejarah Chem Ekar di Universitas Brawijaya. Chem Ekar itu kepanjangannya Chemical Engineering Car. Yes, seperti itu. Tuh kamar kampus. Jadi, saya itu lulusan teknik mesin dari Universitas Brawijaya di Kota Malang. Siapa sih yang nggak tahu Kota Malang? Kota yang dingin seperti di Bandung, yang terkenal dengan suhunya yang sangat dingin dan kenyamanan dalam belajar. Jadi di universitas saya, khususnya di Fakultas Teknik, saat itu belum ada yang namanya Chem Ekar. Itu nggak ada. Di Jawa Timur itu baru ada di Institut Teknologi 10 November. Di Brawijaya masih belum muncul. Nah, tepatnya di tahun 2014, saya bertemu dengan beberapa teman dari teknik kimia untuk melakukan riset atau mungkin penelitian tentang proyek Chem Ekar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Ceritanya gini, jadi saat itu saya ketemu nih dengan salah seorang senior teknik mesin namanya Mas Hendrik. Siapa tuh Mas Hendrik lihat ini, halo Mas Hendrik. Saat itu dia mengenalkan saya dengan teman-teman teknik kimia. Dia bilang gini, Dik, ini ada orang-orang teknik kimia ingin mengembangkan ini. Saya kira kayaknya kamu bisa kerjasama dengan mereka. Awalnya sih mereka ngajak aku, tapi kayaknya kamu lebih cocok. Keren kan? Nah, akhirnya saya dibawalah sama Mas Hendrik ini untuk ketemu dengan teman-teman teknik kimia. Ada 4 teman-teman teknik kimia dan kalian tahu semuanya adalah cewek. Nggak masalah, karena untuk project malah lebih enak nih. Kerja sama cewek kan mereka lebih rajin. Nah, akhirnya bertemulah dengan teman-teman teknik kimia dari Universitas Brawijaya angkatan 2011. Mereka adalah generasi pertama dari teknik kimia Universitas Brawijaya. Jadi generasi pioner ya. Nah, singkat cerita, kita diskusi bareng, ngomongin bareng tentang Chem Ekar. Akhirnya sepakat, oke, kita bikin project bareng, kita bakal kembangin, tapi gimana nih? Apa aja nih yang harus kita lakukan? Jadi buat kalian yang belum tahu, mungkin kalau kalian bukan orang dari teknik kimia, nggak akan familiar dengan ini. Saya tuh bukan teknik kimia ya, tapi saya familiar. Karena kebetulan saat itu saya ikut project itu. Jadi Chem Ekar tuh kayak kita bikin miniatur mobil yang kecil, mungkin hanya sebesar apa ya? Ada contohnya mungkin sebesar ini. Mungkin sebesar ini. Kecil segini. Nah, cuma mobil ini harus digerakkan menggunakan reaksi kimia, tapi bukan pembakaran ya. Motor kan sama mobil kan juga pakai reaksi kimia, tapi kan pembakaran, tapi non pembakaran. Jadi bebas kalian mau pakai apa aja, terserah. Yang penting kalian bisa membuat prototipe mobil ini berjalan sesuai dengan arahan kalian. Kenapa sesuai dengan arahan? Karena ini nggak hanya sekedar berjalan. Kalau cuma sekedar berjalan tuh gampang banget. Cukup kalian bikin reaksi kimia yang pressurized, terus jalan, terus nanti berhenti, ya terserah dia berhenti kapanpun. Bedanya kalau Chem Ekar ini, mobil yang kalian bikin itu, yang ini tadi, harus bisa berjalan sesuai dengan perintah kalian. Contoh nih, di kompetisi itu kebanyakan gini. Oke, tim dari Universitas Brawijaya, tolong jalankan mobilmu untuk berhenti di 15 meter. Dan 15 meter itu kita dikasih tahu hari itu juga, saat lomba itu. Sebelumnya kita nggak dikasih tahu. Ya, nanti teman-temannya teknik kimia lah yang akan melakukan kalkulasi macam-macam, menentukan berapa banyak sih zat kimia itu yang harus saya campur di mobil ini agar mobil ini berjalan dan berhenti di 15 meter. Gampang atau susah? Susah banget itu. Bahkan kita melakukan riset beberapa kali sampai akhirnya berhasil. Singkat cerita ternyata berhasil dan tim kita sudah bisa membuat mobil Chem Ekar 1. Kita beri nama apa? Exotric. Nah, sejarahnya itu. Jadi kalau kalian anak Brawijaya, khususnya Tekim, yang tahu sejarahnya seperti ini sih. Nah, Exotric inilah nama yang kita berikan saat itu. Dan kompetisi pertama yang kita ikutin adalah kompetisi di Institut Teknologi 10 November. Itu kompetisi pertama. Pada saat lomba, pada saat race, kita tuh dapat peringkat ketiga. Oh, bangga kan? Dari 11 atau 13 kandidat saat itu, atau universitas saya lupa. Kita peringkat 3.
Dan udah seneng di malam penghargaan, udah happy, enjoy, bakal dapat reward, piala, piagam, dan kita bakal bawa pulang ke Malang. Ternyata pada saat kita duduk manis bersama teman-teman satu tim, kita datengin panitianya, dan panitia bilang gini, bisa bicara dengan ketua timnya? Akhirnya ngobrol lah dengan ketua tim dari kami, dibilangin bahwa kampus kami itu didiskualifikasi hari itu, malam itu. Bukan kemarin, lomba itu kemarin, tapi diskualifikasi malam itu. Akhirnya ada sedikit konflik of interest atau apa, saya nggak tahu. Maksudnya saya pribadi pun juga ada konflik juga. Wah, ini gimana sih gitu ya. Normal, itu adalah keputusan panitia yang harus kita hormati sebagai peserta lomba. Ya, kita nggak bisa protes. Kita udah protes, ternyata udah nggak ada hasil, akhirnya ya udah. Kita terima keputusannya bahwa kita nggak jadi juara 3. Waduh, nggak jadi juara 3 nih. Kompetisi pertama nggak jadi juara 3. Akhirnya tim kami nggak putus asa. Kita lanjutkan ke kompetisi berikutnya. Oh ya, ngomongin tentang tim, tadi saya lupa ngenalin. Jadi yang pertama kan saya nih, dari teknik mesin. Ada juga teman dari teknik kimia itu 4 orang. Namanya Dobita, Kakak, Dwi, sama Afida. 5 total. Nah, selanjutnya, habis gagal dengan kompetisi yang ada di ITS Surabaya, saya dan teman-teman ikut lagi satu kompetisi yang diadakan di Perth, Australia. Di luar negeri nih. Dan kalian tahu di situ nggak hanya kita aja, maksudnya nggak hanya dari Universitas Brawijaya aja, ada beberapa universitas dari Indonesia, UGM dan ITS. Jadi kita tuh ketemu sama ITS lagi, kita ketemu sama UGM lagi, dan ketemu beberapa universitas dari Australia dan dari Malaysia. Satu dari Malaysia tuh ada dari University Teknologi Petronas atau UTP ya, miliknya Petronas. Nah, dan di Malaysia tuh dari yang Australia ada macam-macam, saya lupa. Saat itu, pada saat lomba, kalian tahu pencapaian yang bisa kita capai? Juara 1 pada saat kompetisi itu adalah University Teknologi Petronas dari Malaysia yang saat itu juara 1 juga di Indonesia atau di ITS. Dan juara 2 siapa? Exotric atau tim kami dari Universitas Brawijaya. Suatu kebanggaan banget yang tahun sebelumnya atau periode sebelumnya kita kalah di ITS atau di Surabaya dengan kampus-kampus lokal Indonesia. Kita dapat juara 2 di Australia. Dan saat itu teman-teman yang dari ITS, saya ingat saya nggak dapet deh, saya lupa. Yang ketiga nggak salah UGM yang dapat juara ketiga. Jadi yang pertama Universitas Teknologi Petronas, yang kedua Universitas Brawijaya, yang ketiga UGM. Nah, the next, abis kompetisi selesai, rasa bahagia dan puas pun juga ada dong. Namanya seorang mahasiswa udah jauh-jauh dikirim kampus, dikirim ke Australia untuk lomba dan bawa juara 2 mengharumkan nama kampus. Oke. Setelah itu selesai, nggak berhenti di situ. Untuk hal-hal yang kita lakukan satu tim, akhirnya kita ikut lagi salah satu kompetisi yang diadakan sang juara atau University Teknologi Petronas. Petronas tuh juara 1 terus loh. Saat itu saya lomba di ITS itu juara 1. Saya lomba di Australia juara 1. Dan yang terakhir mereka ngundang officially ke kita, yuk join at kompetisi di kampus kita di Petronas, Malaysia untuk CEM Ekar. Siapa tahu kamu bisa juara 1. Nah, akhirnya satu tim sepakat, oke, kita riset bareng, kita improve bareng untuk prototipe mobil kita, CEM Ekar kita, langsung kita bawa ke Petronas Malaysia. Akhirnya kita improve, kita modifikasi, kita pulang malam, kita riset, kita coba macam-macam, kita upgrade ini itu, dan akhirnya finish selesai. Kita siap kirim proposal lomba kita ke Malaysia. Singkat cerita, setelah nunggu beberapa minggu, dapatlah panggilan atau undangan dari University Teknologi Petronas ke kita, tim Universitas Brawijaya, untuk lomba di sana, untuk kompetisi. Jadi yang pertama lomba di Indonesia, yang kedua lomba di Australia, yang ketiga lomba di Malaysia. Akhirnya kita berangkatlah ke Malaysia, satu tim full. Kita ke Malaysia, dan di sana saat itu kita nggak ketemu kompetitor dari Indonesia untuk CEM Ekar-nya. Yang ada dari Thailand kalau nggak salah, saya lupa. Tapi untuk kompetisi desain pabrik, jadi di sana tuh kompetisinya 2, CEM Ekar sama Plan Design Competition. Untuk Plan Design Competition tuh kita ketemu sama teman-teman ITB dari Bandung. Jadi mereka lomba juga, cuma nggak di CEM Ekar, nah tapi di desain pabrik. Nah,
Kalian tahu saat itu kita juara berapa di University Teknologi Petronas? Coba tebak. Juara 1 guys. Bayangkan, dapat juara 1 di sana dan juara 2-nya Petronas. Challenge-nya lebih susah, jadi saat itu saya inget banget, mobil disuruh berhenti di jarak 20 meter. 20 meter. Jadi kalau 20 meter tuh dari start sampai akhir, mobil itu harus berhenti di situ. Nggak boleh pakai instrumentasi apapun, nggak boleh pakai sistem elektrikal atau apapun untuk menghentikan mobil. Mobil berjalan dan berhenti murni 100% dari proses reaksi kimia. Akhirnya, sesuai dengan apa yang udah kita kembangkan setelah kalah dengan Petronas, kita jalankan mobil kita dan mobil kita tepat berhenti di nilai 20 meter. Nah, pencapaian luar biasa. Tapi jangan salah, teman-teman dari University Teknologi Petronas, mobilnya berhenti di 19 meter, 7 atau 8. Atau mungkin 9. Karena hampir banget nyentuh mobil kita. Jadi benar-benar presisi. Dan saat itu dinobatkanlah kita sebagai juara 1. Ya, itu adalah sharing pengalaman buat kalian mungkin dari teman-teman kampus atau mungkin mahasiswa teknik kimia di seluruh Indonesia atau teknik mesin juga yang saat ini sedang bergelut dengan riset CMECAR. Itu sharing kami dari Universitas Brawijaya sebagai seorang yang atau tim yang baru pertama kali merintis, di mana kita sempat di PHP-in juara 3, sempat juara 2 di Australia, dan terakhir kita juara 1 di University Teknologi Petronas. Oke, terima kasih. Video ini saya dedikasikan buat teman-teman saya di CMECAR. Oke, bagaimana exotic? Kamu di sini. Lagi guys. Lagi rasa lagi kecil. Real. Satu, dua, tiga. Oke, tangannya dong. Exotic dari UB. Ini anggun banget kayak namanya exotic. Oke, exotic kan anggunnya yang mana kan? Itu kan anggun lucu mobil. Sebenarnya jalan steady, slowly sure, kayak karena pamangannya di Yono. Seperti apa? Masih terus berjalan nampaknya exotic dari OB. Didoain aja semoga gagalnya kecil. Dan sekali lagi kami ingatkan sesemangat apapun yang di bawah foto tolong di belakang garis putus-putus warna hitam. Terima kasih. Oke, sudah mulai melambat nampaknya. Oke. Nomor 30, oke. Masih berjalan rupanya. Exotic masih melek dan dengan anggunnya di arena. Boleh kami semangatnya. Ini nama exotic ini diambil karena itu kita jalan pakai exo dan recreation. Boleh, exotic recreation masuk. Oke, sekarang kalau pengen tahu ya monggo kepo-kepo posternya exotic di luar sana. Di papan-papan yang dipajang di depan. Seperti apa? Exotic masih jalan Pak ya. Dan sudah ada yang 2 meteran, mas-masnya udah jalan 2 meteran. Exotic masih berjalan, saudara-saudara. Melambat ya. Enggak, belum berharap. PHP. Astaga, lupa lagi kan. Jadi exotic sudah di. Oke, berarti sudah exotic. Kenalin dulu dong pada exotic. Yuk, jangan nanti ternyata saudara-saudara ini. Isi impor kita. Sudah?
Lanjut kamera.